Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Marsali. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul mutasi genetik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada Sri Hardina Saleh sebagai ketua dari kelompok kami, Suci Gaizanias Umar sebagai wakil ketua, dengan beranggotakan Sri Utami Marsali, yaitu saya sendiri, Irpita Suci Lestari Irfan, Nurhaliza Muntaha, Sri Ningsi Ridwan, dan Asrul Barudin. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Nah, apa itu mutasi genetik? Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan DNA. Bisa terjadi pada satu basa atau nukleotida atau segmen besar kromosom. Hasilnya, perubahan protein, regulasi gen, atau tidak ada efek sama sekali, silent. Definisi singkatnya, perubahan urutan nukleotida pada DNA yang diwariskan atau somatik. Konsekuensi dapat mengubah struktur protein, ekspresi gen, atau tidak berpengaruh. Next. Masuk ke jenis-jenis mutasi genetik. 1. Substitusi, yaitu penggantian basa nitrogen dan pasangannya pada gen yang ditunjukkan oleh gambar yang kedua ini. Nah, substitusi ada dua, yaitu pertama transisi yang terjadi ketika basa nitrogen jenis purin terganti oleh sesama basa purin atau basa nitrogen jenis primidin yang terganti oleh sesama basa primidin. Kedua, transversi terjadi ketika basa nitrogen jenis purin terganti oleh basa nitrogen jenis primidin. Begitu juga sebaliknya. Contohnya pada penderita penyakit sickle cell anemia. Yang kedua, insersi. Insersi merupakan penambahan atau penyisipan satu atau lebih basa nitrogen pada gen yang ditunjukkan oleh gambar kedua. Mohon maaf. Yang ditunjukkan oleh gambar ketiga. Gambar ketiga. Nah, ini contohnya. Ya. Ini merupakan insersi atau disebut dengan penambahan kode genetika pada DNA. Normalnya seperti gambar di atas. Nah, contohnya untuk insersi, contohnya pada penderita penyakit beta thalassemia tadi. Masuk yang ketiga, delesi merupakan penghapusan atau pengurangan basa nitrogen pada gen yang ditunjukkan oleh gambar keempat. Nah, delesi ini merupakan penghapusan basa nitrogen. Yang normalnya seperti di gambar di atas ini, proses transkripsi, kemudian translasi, dan jadilah asam amino, gambar 1. Nah, terus penghapusan yang terjadi untuk delesi ini, gambar keempat, perbandingannya di sini. Nah, ini adalah kode genetik, yaitu adenin yang menghilang. Oke, contohnya pada penderita penyakit fibrosis sistik. Next. Masuk ke jenis-jenis mutasi.
tingkat kromosom. Mutasi skala besar melibatkan perubahan struktur atau jumlah kromosom. Dampaknya sering kompleks karena mempengaruhi banyak gen sekaligus. Nah, ini ada gambar tingkat kromosom. Nah, delesi kromosom, hilangnya segmen besar atau hilangnya beberapa gen. Inversi segmen terbalik dapat mengganggu gen dan rekombinasi. Translokasi, pertukaran segmen antar kromosom, fusi gen, atau regulasi yang abnormal. Aneuploidi, perubahan jumlah kromosom atau mistrisomi, efek fenotip, sering meluas. Next. Nah, masuk ke perubahan skala dan bentuk skala. Ringkasan tipe skala perubahan dan bentuk perubahan. Mutasi titik penggantian satu basa bisa menghasilkan asam amino yang berbeda, stop codon atau silent. Delesi, hilangnya segmen DNA, sering menyebabkan kehilangan fungsi gen. Duplikasi salinan ekstragen atau segmen, sumber bahan menta, evolusi, dan overekspresi. Inversi dan translokasi, pengembalikan atau perpindahan segmen antar kromosom, memengaruhi regulasi dan stabilitas genom. Next. Penyebab mutasi. Mutasi muncul karena faktor eksternal, mutagen, dan internal atau kesalahan replikasi repair. Memahami penyebab membantu mencegah dan mengelola risiko. Faktor lingkungan atau mutagen yaitu radiasi UV, sinar X, zat kimia karsinogenik seperti benzena, asap rokok, terus virus onkogenik, HPV. Kesalahan internalnya, kesalahan polimerase selama replikasi, ketidakakuratan perbaikan DNA, dan replikasi stres menyebabkan mutasi spontan. Mohon maaf. Lanjut, penyebab mutasi, faktor internal dan eksternal. Mutasi muncul karena kombinasi faktor endogen atau internal dan eksogen lingkungan. Pemahaman penyebab membantu pencegahan dan deteksi dini. Nah, kesalahan replikasi. DNA polimerase membuat kesalahan yang tidak diperbaiki. Kemudian radiasi, UV, dan sinar ionisasi dapat memutus atau merusak helai DNA. Mutagen kimia seperti bahan alkilasi, agen interkalasi, dan reaktif oksigen. Proses penuaan dan metabolisme. Akumulasi, kerusakan oksidatif, dan penurunan perbaikan DNA. Dampak mutasi dari netral hingga merugikan dan menguntungkan. Efek mutasi bervariasi berdasarkan lokasi, jenis, dan konteks genetik. Tidak semua mutasi bersifat buruk. Beberapa menyediakan bahan baku untuk adaptasi. Nah, netral tidak mempengaruhi fungsi protein atau terjadi di wilayah non-coding. Merugikan menurunkan fungsi protein, penyakit genetik,
kanker, menguntungkan, meningkatkan kelangsungan hidup atau reproduksi dalam lingkungan tertentu. Next. Nah, dampak positif mutasi. Walau sering dipandang negatif, mutasi mendorong evolusi dan adaptasi, menciptakan variasi yang memungkinkan spesies bertahan di lingkungan berubah. Nah, variasi genetik, sumber perbedaan individu yang mendukung seleksi alam. Adaptasi, mutasi menguntungkan meningkatkan kemampuan bertahan atau misresistensi antibiotik pada bakteri. Kemudian inovasi evolusioner. Duplikasi gen dapat menghasilkan fungsi baru dan kompleksitas biologis. Next. Nah, masuk ke dampak negatif mutasi. Mutasi juga bisa merusak penyebab penyakit genetik, malfungsi protein, dan aktivasi onkogen, atau bisa memicu kanker. Penyakit genetik, mutasi germline, diwariskan contohnya fibrosis kistik, anemia sel sabit, dan distrofi otot. Kanker akumulasi mutasi somatik atau on dan tumor suppressor genes mengubah kontrol proliferasi. Next. Nah, deteksi mutasi genetik. Teknologi modern meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi mutasi dari diagnosis klinis hingga penelitian populasi. Next Generation Sequencing atau NGS memetakan seluruh genom atau panel gen untuk menemukan varian langka dan semati. PCR dan qPCR. Deteksi mutasi spesifik cepat dan sensitif, berguna untuk screening target. Kemudian ada FISH dan karyotyping. Analisis kromosom untuk delesi, duplikasi, dan translokasi dasar. Kemudian bioinformatika, pipeline analisis varian dan interpretasi klinis untuk menentukan patogenitas. Next. Menganalisis mutasi genetik. Ini tadi ada Sanger sequencing, baik untuk konfirmasi mutasi pada fragmen pendek, terus tadi NGS juga, deteksi luas, exome, genom, panel, dan panel gen sensitif untuk variasi kecil dan besar. Kemudian ada array dan karyotyping, deteksi aneuploidi dan perubahan struktur kromosom. Terus bioinformatika, analisis varian, prediksi dampak, dan basis data populasi. Next. Mutasi dalam evolusi, peran penting dalam adaptasi. Mutasi menyediakan variasi genetik yang menjadi bahan baku bagi seleksi alam. Kombinasi mutasi, rekombinasi, dan migrasi membentuk keragaman populasi. Ini variasi mutasi menghasilkan alel baru, seleksi alel menguntungkan disaring oleh lingkungan, kemudian adaptasi frekuensi alel menguntungkan dalam meningkat dalam populasi. Next. Oh. Nah, ini mutasi dan penyakit. Contoh kasus umum, Down syndrome, trisomi 21, aneuploidi yang memengaruhi perkembangan. Ini ditunjukkan oleh kromosom yang nomor 21. Nah, kemudian cystic fibrosis atau delesi point mutation pada gen CFTR, gangguan mukus pada hidung. Kemudian sickle cell disease, substitusi point mutation pada gen HBB, hemoglobin abnormal, itu pada sel darah merah,
sel eritrosit. Kemudian cancer somatik akumulasi, mutasi, onkogen, dan supresor tumor. Setiap contoh menunjukkan mekanisme berbeda, jumlah kromosom, perubahan basa, dan akumulasi somatik. Next. Studi kasus mutasi pada manusia dan alam. Sickle cell, keuntungan dan biaya. Mutasi pada gen beta globin menyebabkan anemia sabit, namun heterozigot memberi resistensi terhadap malaria. Contoh trade-off adaptif. Mutasi dalam alam, perubahan warna pada ngengat kupu atau peppered moth selama revolusi industri menunjukkan seleksi lingkungan terhadap varian mutan. Next. Nah, terapi. Harapan di masa depan. Terapi modern menargetkan penyebab genetik langsung dari koreksi gen hingga pengaturan ekspresi. Pendekatan kombinasi menjanjikan hasil klinis lebih baik. Nah, ini ada CRISPR dan editing gen, kemudian terapi gen dan vektor, dan pengobatan presisi. Next. Nah, kesimpulannya, mutasi genetik adalah perubahan DNA yang dapat terjadi secara alami atau akibat faktor lingkungan. Mutasi berperan penting dalam variasi genetik dan evolusi, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, mutasi memiliki dampak ganda serta dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran dan bioteknologi. Mutasi genetik termasuk fenomena alamiah yang berkisar dari netral hingga kritis. Memahami jenis, penyebab, dan metode deteksi membantu pencegahan, diagnosis, dan penelitian evolusi. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari PPT kelompok kami. Sebelum menutup, mohon maaf, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam PPT kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.